Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211506148. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari pengukuran suhu dan kelembapan dengan menggunakan Node MCU dan Blink. Ini adalah alat yang saya gunakan. Ini untuk Node MCU-nya. Di sini saya menggunakan Node MCU versi 2 dan Blink. Di sini juga sudah terhubung dengan website Blink-nya atau platform Blink-nya. Lalu hasil analisa data pengukuran yang diambil itu minimal selama 4 jam. Nah, di sini saya mengambil datanya dari jam 9.35 pagi hingga jam 3.32 sore, jam 3 sore. Ini sekitar 5 sampai 6 jaman, artinya dia sudah melebihi batas minimal. Selanjutnya, pastikan sistem yang dibuat memiliki fitur notifikasi dalam bentuk teks di Blink dan notifikasi lampu LED yang menyala apabila parameter suhu dan kelembapan tidak normal. Nah, di sini saya juga sudah mengimplementasikan fitur notifikasi tersebut. Untuk fitur notifikasi teksnya itu di Blink ini ada notifikasi suhu. Untuk saat ini suhunya berada dalam keadaan normal, yaitu karena kondisi di codingnya saya buat lebih dari 34, maka suhu akan di atas rata-rata, dan sekarang suhunya hanya mencapai 33 derajat Celcius, maka notifikasinya mengatakan bahwa suhu normal. Nah, ini suhunya sudah berubah menjadi 34 derajat Celcius, artinya suhunya di atas rata-rata. Begitu juga dengan kelembapan, ini notifikasinya kelembapan di atas rata-rata dengan kondisi jika lebih dari 68. Lalu notifikasinya tidak hanya bentuk teks, dia juga bentuk lampu LED yang menyala apabila parameter suhu dan kelembapannya itu di atas rata-rata. Nah, karena di sini suhu dan kelembapan di atas rata-rata, bisa kita lihat LED-nya sudah menyala semua. Ini LED merah, yang berwarna merah ini digunakan sebagai identitas dari suhunya. Lalu sedangkan LED kuning itu em, sebagai kelembapannya. Namun ketika suhu dan kelembapan normal, maka LED tidak akan menyala. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita langsung saja periksa codingannya dan saya akan menjelaskan per baris. Nah, selain di Blink, di sini juga ada data dalam bentuk serial monitor. Nah, untuk codingnya, ini kita close dulu. Pada baris pertama itu kita harus mendefinisikan template Bing yang digunakan. Di sini template Bing-nya sudah sesuai dengan yang saya gunakan tadi. Lalu pada baris ke-6 itu ada define Blink print serial. Ini digunakan untuk mendefinisikan Blink underscore print itu sebagai objek serialnya. Lalu ada include ESP266 Wi-Fi dan Blink Simple ESP8266.h. Ini adalah import library, jadi kita harus mengimpor library yang digunakan untuk koneksi Wi-Fi dan koneksi ke Blink-nya. Lalu di sini juga ada include DHT, ini untuk mengimpor library sensor DHT-nya. Selanjutnya ada karakter out itu autentikasi untuk digunakan menyimpan token dari Blink-nya. Selanjutnya ada ini pendefinisian dari jaringan Wi-Fi dan password Wi-Fi-nya. Ini SSID, nama jaringan Wi-Fi yang digunakan, lalu passwordnya juga ini harus sesuai dengan jaringannya. Nah, di sini saya sudah menggunakan Wi-Fi yang sesuai dengan yang saya identifikasi di codingnya. Lalu ada define DHT pin dan define DHT type. Di sini saya menggunakan pin untuk DHT-nya itu pin digital 8 dengan type-nya itu di atas 11. Lalu di sini ada Blink timer.
Blink timer ini untuk membuat objek timer di blink. Lalu saya juga mendefinisikan LED merah dan LED kuning itu dengan pin D0 atau digital 0 untuk LED merahnya dan pin digital 1 untuk LED berwarna kuning. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk LED merah itu sebagai suhunya, sedangkan LED kuning itu sebagai kelembapannya. Selanjutnya ada void setup. Void setup ini ada serial begin 115.200. Ini digunakan sebagai baud rate untuk memulai komunikasi serial. Selanjutnya ada blink begin out SSID pass blink cloud 80. Ini digunakan untuk menghubungkan ke server Blink-nya dengan menggunakan nama WiFi dan password WiFi yang sudah kita definisikan tadi di atas, lalu juga alamat server dan token autentikasi. Pada baris 31 ini digunakan untuk memulai sensor di hatinya, lalu pada baris 32 itu untuk mengatur interval timer atau waktunya agar dapat menjalankan fungsi sense sensor setiap 1000 ms atau setiap 1 detik. Lalu di sini juga ada deklarasi pin mode. Ini untuk mengatur pinnya sebagai output, yaitu LED merah dan LED kuning. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini adalah fungsi yang akan dijalankan secara terus-menerus atau berulang. Nah, di sini ada blink run untuk menjalankan blink agar dapat memproses koneksi dan perintah dari server Blink-nya. Selanjutnya ada timer run, ini untuk menjalankan timer. Lalu ada void sense sensor. Void sense sensor ini ada H dan T. Ini H itu digunakan sebagai kelembapannya. Variabel H itu untuk membaca kelembapan, sedangkan variabel T itu untuk membaca temperatur. Selanjutnya ada percabangan if. Untuk baris ke-46 hingga ke-49 ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang dibaca di sensor ini valid. Nah, jika tidak valid, dia akan mencetak pesan failed to read from DHT sensor. Lalu pada baris ke-50 hingga 51 ini untuk mengirim data suhu dan kelembapan ke widget yang ada di Blink dengan ID-nya itu V8 dan V9. ID ini kita buat di data stream. Lalu ada serial print, ini untuk mengeprint eh, mengeprint suhu dan kelembapan yang akan muncul di serial monitor yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini hasilnya. Jadi dia akan mengeprint suhu, lalu nilai suhunya dan kelembapan dan nilai kelembapannya secara real time. Selanjutnya ada percobaan if lagi. Nah, ini untuk menyalakan LED-nya. Jadi ketika T atau suhunya itu di atas 34 derajat Celcius, maka widget notifikasi pada Blink itu akan menampilkan kalimat suhu di atas rata-rata. Sedangkan jika dia di bawah 34, maka dia akan menampilkan suhu normal. Lalu di sini juga ada digital white LED red height. Artinya jika dia suhunya di atas 34 atau suhunya di atas rata-rata, maka LED merah akan menyala. Begitu juga dengan yang kelembapan. Kelembapan ini jika dia lebih dari 68, maka notifikasi akan menampilkan kalimat kelembapan di atas rata-rata pada Blink. Lalu jika dia dikurang dari 68, maka notifikasinya akan menampilkan kalimat kelembapan normal. Di sini juga ada digital white seperti suhu tadi, yaitu jika dia di atas rata-rata kelembapannya, maka LED kuning yang akan menyala. Nah, itu adalah kode yang membuat Node MCU atau sistem deteksi suhu ini dapat bekerja dengan baik dan terkoneksi dengan platform Blink. Nah, untuk saat ini suhunya 33 derajat Celcius, dan kelembapannya 73.
Nah, di sini ada failed to read from the ST sensor. Karena tadi di sini pada baris ke-46 sudah ada percabangan ketika dia tidak terhubung ke DST, maka dia akan mengirimkan pesan failed to read from the ST sensor. Nah, ini terjadi karena saya memutuskan kabel dari DST-nya dari node MCU-nya. Maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Namun jika saya hubungkan kembali, nah seperti ini, maka dia akan mulai kembali membaca suhu dan kelembapannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.